bimbang saja, ragu-ragu saja untuk mentaati syariat Nabi, ya, itu sudah membuat Nabi marah. Jadi bagaimana kita membayangkan, ya, ketika kita atau ada orang-orang yang menolak syariat Nabi secara terang-terangan pula, tentu akan membuat Nabi jauh lebih murka, lebih marah, begitu kan? Kan dalam hadis yang lain Nabi bersabda begini. Nabi kaitkan masalah kecintaan kepada Nabi ini dengan keimanan, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman, kata Nabi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi begini, kita rela mengorbankan diri kita untuk membela kehormatan orang tua kita. Ya. Kita rela mengorbankan diri kita untuk membela anak kita ketika diganggu dan sebagainya. Maka kita pun harus lebih rela mengorbankan diri kita, ya, bahkan kita rela mengorbankan orang tua dan anak-anak kita demi mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti kecintaan kita kepada Nabi kita buktikan adalah pertama dengan membela kehormatan Nabi. Ketika ada orang yang menghina Nabi, ketika ada orang yang mencela Nabi, maka kita harus bela. Bahkan kita rela mengorbankan nyawa kita untuk membela kehormatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membela syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah. Ya. Maka ini juga sebagai bentuk membela kehormatan Nabi. Ya kan? Nah, berarti kita rela mengorbankan apa saja yang ada pada diri kita, termasuk nyawa kita sekalipun, untuk membela ya syariat yang dibawa oleh Nabi. Bahkan bukan sekedar membela, kalau hari ini syariat itu belum tegak, maka kita rela mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk berjuang bagi tegaknya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ILC Islamic Leadership Club yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam sesi bincang-bincang diskusi podcast kita pada hari ini. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu berhubungan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Temanya adalah cinta Nabi, taat syariah. Ini tema yang luar biasa. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita teman diskusi saya ya, Ustadz Sofyan Rudianto. Beliau adalah seorang tokoh dan sekaligus juga penggiat dakwah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Ya. Biasa, semangat terus, harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Nah, ini sudah kali keberapa ya kita mengundang beliau. Kemarin juga kita ada diskusi seputar tentang kotak kosong ya bersama Bang Eka Mulia Putra. Nah, insya Allah tanggal 20 ini ditayangkan, Ustaz ya. Ya. Nah, kembali kepada tema tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini begitu menjadi tema yang sangat menarik menurut saya, karena bagaimana kita melihat sebagian besar umat Islam, tidak hanya di mungkin Bangka Belitung, Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu mengekspresikan ya, setiap kali masuk bulan Maulid ya, di bulan Rabiul Awal, itu kaum muslimin tuh gencar, mulai dari mungkin mengadakan sedekah. Misalnya kalau di tempat kita ini, Ustaz, ada lebaran, Ustaz. Ya. Nah, mereka menyebutnya lebaran, bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha ya, tapi di beberapa kampung yang ada di Bangka Belitung itu lebaran. Contoh misalnya di Balun Ijuk, kemudian Jade, Kemuje, dan lain-lain. Mungkin di tempat-tempat yang lain ataupun acara-acara ya, mulai dari dakwah ya, panggung dakwah dibikin. Jadi banyak siar-siar dakwah, siar Islam ya di berbagai daerah dalam rangka untuk mengekspresikan kecintaan, kegembiraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz ya, terkait dengan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu menurut pandangan Islam itu seperti apa, Ustadz? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Islamic Leadership Club ya, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bicara tentang
kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira ini momennya sangat tepat ya. Apalagi ini momennya momen Maulid Nabi, ya, bulan Maulid istilahnya. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Nah, setidaknya ada 3 ya makna kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang pertama itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qusairi, beliau mengatakan bahwa makna cinta itu adalah ketaatan. Nah, maka makna cinta kepada Nabi itu adalah ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketaatan itu. Ketaatan. Ya, ketaatan. Nah, ketaatan dalam hal apa? Saya kira nanti ini bisa kita kembangkan lagi. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, makna cinta kepada Nabi itu adalah tidak membuat Nabi marah. Ya. Maka misalnya kita mencintai istri kita, tentu kita tidak ingin membuat istri kita marah. Kita mencintai kedua orang tua kita, maka tentu kita tidak ingin membuat kedua orang tua kita marah. Ya, karena cinta tadi. Karena cinta. Ya. Nah, karena cinta. Maka ketika kita mencintai Nabi, maka kita juga tidak boleh membuat Nabi marah. Ya, ya. Nah, jadi seperti apa yang dikatakan dapat membuat Nabi marah? Yaitu ketika kita bimbang. Ketika kita bimbang dengan syariat, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya. Nah, suatu ketika ragu-ragu, suatu ketika Nabi pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi pulang ke rumahnya, ke rumah Aisyah, dan kemudian wajah Nabi dalam keadaan marah. Lalu kemudian Aisyah bertanya, ada apa? Ya. Apa yang terjadi padamu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak marah? Aku datang kepada mereka dengan membawa sebuah peringatan, maksudnya tentu adalah syariat, ya, tapi mereka bimbang, ragu-ragu untuk mentaati, ya, atau tidak gitu, ragu-ragu. Ya. Jadi bimbang saja, ragu-ragu saja untuk mentaati syariat Nabi. Ya, itu sudah membuat Nabi marah. Jadi bagaimana kita membayangkan, ya, ketika kita atau ada orang-orang yang menolak syariat Nabi secara terang-terangan pula, tentu akan membuat Nabi jauh lebih murka, lebih marah, begitu kan? Nah, ini makna yang kedua, ya, tentang cintaan kepada Nabi tidak membuat Nabi itu marah. Lalu yang ketiga, makna cinta kepada Nabi itu, ya, bergembira, ya, dengan kedatangan, ya, dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana beginilah, ya, ketika misalnya anak kita dilahirkan, tentu kita akan bergembira menyambut kelahiran dari anak kita. Ya, atau misalnya ketika kita pulang kerja, ya, dalam keadaan letih, kita melihat anak kita yang lucu misalnya, ya, muncul rasa senang, rasa bahagia, hilang semua letih kita ketika bekerja seharian. Nah, apalagi ini, ya, dan itu tentu adalah sebagai bentuk rasa cinta kita, gitu. Nah, apalagi ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah suatu ketika diriwayatkan paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yang nanti di kemudian hari dia akan menjadi salah satu tokoh kekufuran, ya, tokoh utama yang menolak risalah kenabian. Sampai-sampai namanya itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Lahab, ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, gitu ya. Nah, sampai begitu. Nah, tetapi ketika Nabi dilahirkan, ya, Abu Lahab ini menyambut dengan gembira. Ya. Saking gembiranya ia memerdekakan seorang hamba sahayanya dan memberi makan, bersedekahlah, memberi makan orang-orang. Nah, karena kegembiraan ini, maka setiap hari Senin, ya, siksanya Abu Lahab ini diringankan oleh Allah setiap hari Senin saja. Ya, sebagai bentuk, ya, rasa gembira dia, atas kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya Abu Lahab ini memang bahkan sampai akhir hayatnya ini menjadi penentang baginda Nabi. Bahkan tokoh utama kan? Tokoh utama tempatnya lah, di tempat kekufuran. Gitu kan, sampai begitu. Nah, apalagi kita sebagai orang yang beriman, ya, sebagai pengikut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus lebih bergembira lagi, dan insya Allah dengan kegembiraan ini, ya, akan menjadi wasilah pahala kita di sisi Allah, dan juga sekaligus mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa bersama-sama dengan Rasul, ya, di surga. Amin, ya, mendapatkan syafaat, ya, Ustaz, ya. Ini ternyata tradisi ini juga ada di Bangka Belitung yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan. Misalnya setiap bulan Maulid ini beberapa desa, ya, di Bangka ini bahkan bukan sekedar merayakan yang biasa, bahkan sangat meriah, gitu kan. Bahkan saking meriahnya itu melebihi dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sendiri. Kalau biasanya di Idul Fitri, ya, mereka hanya masak ayam atau daging itu hanya 2 kilo misalnya, ya. Tapi ini di momen Maulid ini belasan kilo. Ya, belasan kilo. Kenapa? Karena orang-orang dari luar desa mereka yang datang dari kota dan sebagainya datang ke rumah mereka untuk bertamu,
Ya, dan mereka memberi makan orang-orang yang datang. Gitu kan. Dan mungkin mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan mereka atas kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi memperingati kelahiran Nabi yang kita lakukan setiap tahun itu sesungguhnya adalah pertama sebagai bentuk rasa syukur kita dan sekaligus kegembiraan kita ya atas kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk mengingatkan kita juga tentang ya perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Nah begitu. Jadi sungguh sangat miris ketika ada yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi ini adalah sebuah kebid'ahan. Sungguh satu hal yang sangat miris bagi kita. Ya bagaimana mungkin yang kelahiran Nabi yang mulia ini kita ingatkan, kita peringati, dan ini sekaligus untuk mengingatkan kita semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah, lantas dikatakan sesuatu yang bid'ah ya. Alhamdulillah ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk dalam golongan yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ya Ustadz, terkait dengan tadi poin yang pertama, wujud kecintaan kita itulah ketaatan ya, kata kuncinya Ustadz ya. Artinya memang baginda Nabi Muhammad SAW itu kan adalah sosok manusia yang sempurna, Ustaz ya. Jadi kalau kita bicara tentang ketaatan, beliau adalah Nabi pembawa risalah terakhir Al-Quran yang memang itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Artinya memang beliau jadi role model artinya dalam berbagai hal, Ustaz ya. Lalu kita kan sebagai seorang Muslim, katakanlah ya, kita seperti apa kita ingin mengikuti jejak ketaatan itu, karena melihat kesempurnaannya begitu luar biasa gitu. Baik mungkin dari sisi aspek kita posisinya sebagai individu, kemudian katakanlah sebagai kepala keluarga, ataupun bagaimana peran kita di masyarakat, atau mungkin bahkan sebagai seorang pemimpin lah di dalam konteks negara misalnya. Seperti apa Ustaz? Ya, jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam ayat ini Allah bahkan menggunakan dua harfun taukid ya. Laqad ya, laqad ini maknanya sungguh benar-benar, jadi sangat-sangat ditekankan gitu. Sungguh benar-benar pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Ada contoh yang baik, ada teladan yang baik. Nah artinya ya kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada diri Rasul itu ada uswah hasanah tadi. Ada contoh yang baik, ada teladan yang baik. Nah, pertanyaannya dalam hal apa? Gitu kan? Nah, maka kita juga harus melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau ini adalah sebagai seorang pribadi, gitu. Sebagai seorang pribadi, sebagai seorang individu. Ya, tapi di sisi lain beliau juga adalah sebagai seorang pebisnis, seorang pedagang. Ya kan? Nah, berikutnya beliau juga sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, ya, sebagai seorang kakek bagi cucunya, kan begitu. Nah, beliau juga sebagai bagian dari masyarakat yang ada di kota Madinah, ya, pada saat itu. Beliau juga sebagai seorang panglima perang, ya. Ini luar biasa. Nah, dan yang luar biasa lagi, beliau juga ternyata adalah sebagai seorang kepala negara. Ya, sebagai seorang kepala negara. Ini yang mungkin yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa Nabi itu hanya sebatas individu, kepala rumah tangga, pebisnis, bagian dari masyarakat, tapi lupa bahwa Nabi itu ternyata adalah juga merupakan seorang kepala negara. Mana negaranya? Ya, Madinatul Munawwarah. Itu negaranya. Ya, berawal dari Madinah, lalu kemudian Nabi melakukan futuhat, pembebasan, sehingga ketika wafatnya beliau, ya, hampir seluruh wilayah Jazirah Arab itu sudah berada di dalam pangkuan daulah Islam. Nah, gitu. Nah, jadi kita tidak boleh hanya mencontohi Nabi itu dalam hal-hal yang enak-enak saja, misalnya, gitu ya. Mohon maaf, ini yang biasanya bahkan sering dijadikan guyonan lah oleh sebagian di antara kita, ya, bahwa yang diikutin hanya poligami saja. Jadi ketika poligami, dalihnya itu adalah sunnah Rasul. Ya, padahal ya, hukum asal poligami itu ya mubah saja. Tidak sampai pada sunnah, tapi ya dibilang sunnah Rasul. Seolah-olah ini adalah amalan yang sunnah. Begitu kan, berkenaan dengan poligami. Dan ya ini yang diambil gitu loh. Nah, terus yang diambil hanya melihat Rasul sebagai seorang pedagang, pebisnis. Lalu dikuliklah seperti apa Rasul berdagang, seperti apa Rasul berbisnis. Fokusnya ke situ, ke situ. Nah, bukannya sebenarnya bukan salah, tapi harusnya tidak hanya sampai di situ. Nah, gitu betul. Jadi jangan hanya menekankan pada aspek itu. Nah, sementara Rasul sebagai seorang kepala negara itu dilupakan. Gitu kan, ketika kita bicara tentang negara dalam Islam,
seolah-olah tidak ada contohnya dari Rasul. Ya. Ya kan, ini yang membuat kita miris gitu kan. Jadi ini jangan sampai kita itu hanya taat itu hanya setengah-setengah saja. Tapi lihatlah ya, sosok Nabi itu secara utuh, yang ternyata beliau juga adalah sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin dalam Islam. Artinya apa? Artinya kita harus mencontohi Nabi. Itu yang jarang kayaknya, Ustaz ya. Betul. Aspek itu jarang gitu. Jarang. Jadi kita kadang-kadang hanya mencontohi Nabi sebagai seorang suami, mencontohi Nabi sebagai seorang pedagang. Tapi kita ketika jarang ada yang mau mencontohi Nabi sebagai seorang kepala negara. Entah saya nggak tahu apa masalahnya gitu kan. Kadang-kadang hanya sekedar di bibir saja, misalnya karakter Nabi yang sidik, tablik, amanah dan fatonah misalnya. Hanya nilai-nilai itu saja yang diambil. Kadang-kadang mengikuti nilai-nilai itu saja sulit bagi pemimpin yang ada hari ini gitu ya, yang menjadi kepala negara hari ini. Yang kedua, ketika Nabi memimpin tentu Nabi hanya akan menerapkan syariat Islam. Begitu kan? Jadi selain memiliki karakter sidik, tablik, amanah, fatonah tadi, beliau juga ternyata tidak hanya cukup dengan karakter itu, tapi beliau juga menerapkan Islam, menerapkan syariat Allah, syariat yang beliau bawa. Nah itu yang itu lebih benar-benar tidak terjadi hari ini. Kan pemimpin-pemimpin hari ini ketika memang berbicara, katakanlah mereka ingin seperti Nabi, katakanlah, walaupun tadi kata Ustadz ya, itu masih dipertanyakan lah, seperti apa kan, itu keterikatannya. Tetapi yang lebih miris lagi itu ketika berbicara apa yang dibawa oleh Nabi terkait dengan katakanlah aturan-aturan yang diterapkan Nabi sebagai kapasitas sebagai pemimpin di masyarakat, di negara, itu tidak dilakukan. Ya itulah yang ini yang jauh berbeda gitu. Benar. Jadi makanya begini, apa dampak yang kemudian dihasilkan dari kepemimpinan yang tidak mengikuti Nabi adalah kekacauan, kerusakan, kemudian kemiskinan, kacau balau lah. Apalagi kalau kita mengaca kepada negeri kita hari ini dan di negeri-negeri Islam hari ini, bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan ketika mereka tidak mengikuti Nabi dalam menjadi seorang pemimpin, dengan tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakanlah yang artinya bukan hanya sebatas kualifikasi orangnya, Ustaz ya. Benar. Bukan kalau kita bicara tentang kepemimpinan ya, Ustaz ya. Bukan, Ustaz ya. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan, tentu yang pertama adalah kita harus melihat kualifikasi orangnya. Itu yang pertama. Yang pertama tentu. Tapi nggak cukup hanya sampai di situ. Tapi juga harus dengan apa ia memimpin. Ya kan? Nah, ketika ia memimpin tidak dengan hukum-hukum Allah, maka kerusakan yang terjadi walaupun dia adalah sosok orang yang soleh. Walaupun soleh, Ustaz. Walaupun dia sosok individu yang soleh, tapi ketika dia memimpin tidak dengan hukum Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka artinya kedua apa? Haruslah kita memimpin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya kira tidak ada satupun di negeri Islam di dunia ini yang kemudian para pemimpinnya itu memimpin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita prihatin tentu. Ustaz. Nah, tadi berbicara tentang ketaatan ya. Artinya kalau kita bicara tentang ketaatan secara totalitas ya, seperti yang diperintahkan, yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, artinya kita itu sudah meletakkan bahkan kita itu lebih mencintai Nabi ketimbang diri kita, keluarga kita, bahkan harta kita dan istilahnya jabatan. Nah, yang orang hari ini mungkin anak dulu kan, diri dulu, keluarga dulu, misalnya partai dulu, harta dulu, jabatan dulu, selamatkan dulu ini. Kalau ini udah selesai baru nanti bisa lah kita kompromi istilahnya kan, urusan itu. Jadi memang suatu ketika ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara kepada Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Nabi, demi Allah, sungguh engkau aku cintai setelah diriku. Apa kata Nabi? Nabi menolak cintanya Umar. Tidak begitu wahai Umar, katakanlah, sungguh engkau lebih mencintai diriku melebihi dirimu sendiri. Maka Umar kemudian merevisi cintanya. Direvisi cinta. Nah, maka kata Umar, demi Allah mulai hari ini sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Masya Allah. Maksudnya apa? Begini. Ketika kita lebih mencintai Nabi daripada diri kita sendiri, maka berarti kita rela mengorbankan apa saja yang ada pada diri kita untuk membela Nabi.
Ya. Ya kan? Nah, Ya. hari ini Nabi sudah meninggalkan kita. Ya. Sudah wafat. Berarti apa? Berarti kecintaan kita kepada Nabi kita buktikan adalah pertama dengan membela kehormatan Nabi. Ketika ada orang yang menghina Nabi, ketika ada orang yang mencela Nabi, maka kita harus bela. Bahkan kita rela mengorbankan nyawa kita untuk membela kehormatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membela syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah. Ya. Betul. Maka ini juga sebagai bentuk membela kehormatan Nabi. Ya kan? Nah, berarti kita rela mengorbankan apa saja yang ada pada diri kita, termasuk nyawa kita sekalipun, untuk membela ya syariat yang dibawa oleh Nabi. Bahkan bukan sekedar membela, kalau hari ini syariat itu belum tegak, maka kita rela mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk berjuang bagi tegaknya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sesungguhnya ada sebagai bentuk apa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban melaksanakan syariat Islam itu atau penerapan syariat Islam itu sebenarnya wujud kecintaan. Wujud kecintaan kita kepada Nabi karena syariat itu adalah warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda begini. Nabi kaitkan masalah kecintaan kepada Nabi ini dengan keimanan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kata Nabi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Jadi begini, kita rela mengorbankan diri kita untuk membela kehormatan orang tua kita. Ya. Kita rela mengorbankan diri kita untuk membela anak kita ketika diganggu dan sebagainya. Ya. Maka kita pun harus lebih rela mengorbankan diri kita, ya, bahkan kita rela mengorbankan orang tua dan anak-anak kita demi mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya implementasi bagaimana? Misalnya ini ada contoh yang sangat luar biasa dari sosok sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Sangat kecintaan kepada Nabi sangat luar biasa. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah sosok pemuda yang kaya raya, ya, yang ketika ia berjalan di kota Mekah pada saat dia belum masuk Islam, itu para wanita-wanita Mekah itu keluar rumah melihat sosok Mus'ab bin Umair, saking tampannya dan kayanya, dan aroma parfumnya itu masih tercium dari jarak ratusan meter. Bayangkan, itu entah minyak wangi apa yang dipakai. Waduh, Ya, Masya Allah. karena sangat kaya. Yang kaya adalah orang tuanya. Iya, iya. Dan dia pun ikut menikmati fasilitas dari kekayaan orang tuanya. Nah, Iya. ketika ia masuk Islam, maka seluruh fasilitas kekayaannya itu diambil oleh orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mau mengikuti Nabi. Bahkan orang tuanya mengancam, kalau engkau masih bersama Muhammad, mengikuti agamanya Muhammad, maka aku akan bunuh diri, kata ibunya. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibu, meskipun engkau mati berkali-kali, aku tidak akan merubah kecintaanku dari mengikuti agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ibu itu kan sosok yang sangat luar biasa kita cintai gitu. Iya. Tapi kata Mus'ab bin Umair, karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah, beliau mengatakan meskipun engkau mati berkali-kali, ini luar biasa. Nah, inilah contoh sosok teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana seharusnya kita meletakkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di atas segala-galanya daripada kecintaan kita kepada apa yang ada di dunia ini. Iya. Nah, maka dalam konteks kehidupan kita hari ini pun harusnya demikian. Kita harus meletakkan kecintaan kita kepada Nabi SAW melebihi apapun yang ada di dunia ini. Maka demikian pula seorang pemimpin misalnya. Seorang pemimpin yang mencintai Nabi, maka dia rela mengorbankan apapun yang dia miliki untuk mewujudkan kecintaan itu. Ya, mengikuti syariat Nabi, menerapkan syariat Nabi. Gitu kan? Kalau kemudian ada yang menentang, maka dia siap pasang badan. Ya. Misalnya begini, misalnya ada pemimpin yang ingin menerapkan syariat Nabi, lalu kemudian Amerika marah kan karena begini, karena bagaimanapun Amerika ini kan hari ini sebagai penguasa global hari ini, yang pengaruh dan kekuasaannya itu ada di seluruh dunia. Nah, meskipun Amerika marah, saya tidak akan mengubah keputusan untuk menerapkan syariat Allah, misalnya begitu. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh para pemimpin negeri-negeri Islam yang ada di dunia ini. Bahkan mereka lebih takut kepada Amerika, mereka lebih takut kehilangan jabatan dan kekuasaannya, mereka lebih takut kepada orang-orang yang ada di dunia ini daripada mengutamakan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terjadi hari ini. Demikian pula pada umat kita hari ini. Mereka lebih senang mengorbankan waktunya hanya untuk istri dan anak-anaknya, sementara melupakan perjuangan untuk menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kadang-kadang kita sangat
miris gitu kan. Padahal mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau taat kepada Nabi, mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau memperjuangkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu sudah mencintai sedemikian rupa, maka semua rintangan, halangan itu bukan menjadi satu masalah, Ustaz, ya? Bukan masalah. Iya kan? Iya. Walaupun itu baik mungkin katakanlah muncul persoalan itu dari kapasitas kita sebagai pribadi internal maupun faktor eksternal tadi. Katakanlah misalnya ada tekanan misalnya kan, tekanan dari pihak luar, atau kalau sekarang Ustaz ya, kita bicara tentang bagaimana seruan dakwah tentang penerapan syariat secara kafah misalnya di negeri kita di Indonesia, itu macam-macam juga opininya Ustaz ya. Nah, yang kita lihat adalah justru ya mereka ada yang menentang gitu loh, sebagian menentang, bahkan memberikan stigma negatif terhadap apa yang didakwahkan, bahkan memberikan stempel negatif kepada katakanlah aktivis dakwahnya dengan mengatakannya itu radikal segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya yang kita katakan sebagai cinta palsu sebenarnya. Itu cinta palsu. Cinta palsu. Cinta sekedar di bibir, cinta sekedar lip service saja. Itu muslim Ustaz. Muslim, ya itulah cinta palsu tadi. Di mulut mencintai Nabi, ketika Maulid memperingati Maulid, ketika nganggung di masjid, tradisi kita di Pangkal Pinang kan nganggung di masjid, mereka juga ikut nganggung gitu kan. Ketika di kampung-kampung Lebaran ya merayakan Maulid Nabi, mereka pun ikut. Tapi ketika diperintahkan untuk taat kepada syariat Nabi, nah ini yang kemudian mulai banyak sikap. Ada yang kemudian menerima, ada yang kemudian menolak, ya, ada yang kemudian bahkan menentang gitu kan, dan sebagainya lah. Nah, maka mereka yang menentang syariat Nabi, yang menolak syariat Nabi, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang cintanya palsu. Dan saya yakin bahwa cintanya tidak akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini contoh orang yang kedua tadi, membuat marah Nabi. Membuat marah Nabi kan berarti sama saja tidak dicintai Nabi dan tidak mencintai Nabi. Gitu kan? Karena membuat marah Nabi dengan tidak mau taat kepada syariat Nabi SAW. Nah, ini tentu sangat bahaya bagi seorang muslim yang memiliki sikap seperti ini. Bahkan ada yang sangat miris bagi kita. Ya, ada sekelompok orang yang mengatakan ya pasukan pembela atau pasukan berani mati. Pasukan berani mati membela seseorang, gitu kan? Nah, katanya sih besok itu tanggal 22 itu ada declare itu. Gitu. Pasukan berani mati membela ya Mr. X gitu kan. Mr. X. Nah, ini sangat miris gitu. Kok membela manusia sampai begitunya? Sampai seperti itunya. Sampai kemudian bikin pasukan berani mati. Cinta berlebihan itu. Cinta berlebihan. Itu kita berlebihan. Sesama manusia. Dan itu cinta yang sesat. Cinta yang sesat. Kenapa tidak pasukan berani mati bela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ya. Nah, maka begini. Ini yang sangat, ada satu hadis dari Nabi yang membuat para sahabat itu bergembira. Jadi dalam hadis itu Nabi mengatakan begini, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Maka mendapatkan hadis ini para sahabat itu bergembira semuanya. Kenapa? Karena mereka adalah sosok yang saat itu dekat dengan Nabi, bersama Nabi dan sangat mencintai Nabi. Maka mereka sangat berharap ketika di surga itu pasti akan bersama Nabi. Gitu kan? Dan tentu kita umat akhir zaman ini pun tetap juga berharap. Kita juga sama berharapnya agar bisa bersama Nabi di akhirat kelak, di surga kelak. Amin. Gitu kan? Karena kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita membayangkan berarti mereka yang mencintai kekufuran, mereka yang mencintai orang-orang kafir, mereka yang mencintai orang-orang zalim, mereka yang mencintai orang-orang fasik, apalagi tadi pasukan berani mati bela Mr. X, yang kita tahu Mr. X ini adalah seorang yang zalim dalam kebijakan-kebijakannya. Maka anta ma'aman ahbabta, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang mereka cintai, mereka akan bersama-sama dengan orang yang mereka bela. Maka beruntung kita sebagai seorang muslim yang paham ya bahwa kecintaan kita itu hanyalah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kecintaan kita kepada Nabi maka insya Allah akan menghantarkan kita bersama dengan Nabi di surga. Dan kecintaan mereka kepada manusia, ya, kepada manusia dalam hal ini adalah orang-orang fasik, kafir, zalim, maka tentu mereka akan bersama-sama dengan ya orang-orang yang mereka cintai. Ini luar biasa saya kira. Hadis ini tentu harus menjadi motivasi, motivasi bagi kita sebagaimana para sahabat juga termotivasi dan bergembira dengan hadis ini. Ustaz, kalau terkait ini Ustaz ya, perannya para ulama ya, ustadz, habaib,
Bagaimana peran seluruh kaum muslimin yang ada itu bagaimana agar umat ini semakin sadar sebenarnya bahwasanya yang mencintai Nabi itu harus satu paket, Ustaz ya. Baik dari sisi akhlaknya, baik tadi itu termasuk juga kapasitas beliau sebagai pemimpin, sistem kepemimpinan yang di bawahnya yang diterapkan itu apa kira-kira ini ya Ustaz? Jadi tentu peran yang paling harus yang sangat krusial dan sangat penting bagi para ulama, para dai, para habaib adalah menyampaikan kepada umat, mengedukasi umat tentang bagaimana seharusnya mencintai Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa mencintai Nabi itu adalah mentaati Nabi, dan ketaatan kepada Nabi ini haruslah dalam seluruh aspek kehidupan Nabi. Ya, haruslah secara kafah, secara total, tidak pilah-pilah. Kemudian kedua tentu menyampaikan tidak membuat Nabi marah. Tidak membuat Nabi marah ini tentu adalah dengan tidak mentaati syariat Nabi, maka itu akan membuat Nabi marah. Maka agar Nabi tidak marah, maka tentu kita harus mentaati syariat Nabi SAW dalam seluruh sendi kehidupan. Ya, dalam seluruh kapasitas Nabi tadi, ya, sebagai kepala negara, pribadi dan sebagainya. Yang ketiga tentu bagus juga kemudian, dan ini yang saya kira sering disampaikan oleh para ulama, para habaib tentang sosok Nabi itu sendiri. Ya, bagaimana misalnya ciri-ciri fisik beliau digambarkan, bagaimana kebiasaan beliau, bagaimana kesukaan beliau dan sebagainya, itu menarik juga untuk kemudian, bagus juga untuk disampaikan, sehingga dengan menyampaikan pribadi Rasul akan tergambar bagi umatnya yang di akhir zaman yang tidak pernah bertemu Rasul tentang sosok yang dicintainya, sehingga dengan penggambaran atas pribadi Rasul yang sangat luar biasa itu akan semakin menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kita harus mencintai Nabi terkait dengan sosok beliau sendiri. Yang kedua, kita harus mencintai Nabi dengan ketaatan kepada Nabi dan dengan tidak membuat Nabi marah dengan mengingkari daripada syariat-syariat Nabi SAW. Nah, saya kira pesan ini yang harus disampaikan oleh para ulama, para habaib, para ustadz. Ya, menyampaikan kecintaan kepada Nabi ini secara utuh, tidak hanya pada satu bagian saja, tapi secara utuh tentang sosok Nabi SAW, yang mana beliau adalah sebagai seorang individu, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang pedagang, dan juga ya tentunya beliau adalah juga sebagai seorang kepala negara. Nah, ini yang jarang kita dengar. Bagaimana meneladani Nabi sebagai sosok, sebagai seorang kepala negara. Nah, saya kira ini pun harus disampaikan. Bagaimana sosok Nabi sebagai seorang kepala negara, karakter Nabi sebagai seorang kepala negara, dan dengan apa Nabi memimpin sebuah negara itu. Ya, saya kira begitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sufyan Rudianto. Sudah tidak terasa ya 30 menit kita berdiskusi, berbincang. Tentunya kalau kita berbicara tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW, kita berbicara sosok manusia yang sempurna, yang mungkin tidak akan pernah habis untuk apa kita perbincangkan, karena begitu indahnya, begitu agungnya beliau bagi umat Islam. Nah, sahabat ELC sekalian, mungkin ada sedikit lagi sebagai closing ya. Nah, jadi sebagai akhir dari perbincangan kita pada hari ini adalah ada satu hal yang juga ingin saya tambahkan, yang saya lupa. Bentuk kecintaan Nabi juga bisa diimplementasikan dalam bentuk sering-seringlah menyebut Nabi. Masya Allah. Sering-seringlah menyebut Nabi, karena dengan sering-sering menyebut Nabi akan tumbuh kecintaan. Ya, menyebut Nabi ini adalah dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi ada 3, saya tambahkan satu lagi tentang kecintaan kepada Nabi, yaitu dengan sering-sering menyebut Nabi, dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan kita cinta kepada Nabi, yaitu mentaati Nabi, tidak membuat Nabi marah, bergembira dengan kelahiran Nabi, dan sering berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada apa yang disampaikan Nabi di dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabata, bahwa kalian akan bersama-sama dengan orang yang kalian cintai. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi, ya, semoga Allah kabulkan kita bisa bersama-sama dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ustaz, mudah-mudahan kita semua para sahabat sekalian ELC, seluruh kaum muslimin yang senantiasa selalu menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW nanti kelak di yaumil akhir, dan bisa
bersama baginda-baginda Nabi berada di dalam jannahnya. Amin. 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 Sekian mungkin sahabat yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu lagi pada podcast bincang-bincang kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.